Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai aplikasi konsep kalor dalam kehidupan sehari-hari, yang mana beranggotakan Anissa Destrina, saya sendiri, Hayatul Qoryati, dan Sylvia. Adapun pokok pembahasan pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama konsep kalor. Apa itu konsep kalor? Yang mana materi ini akan saya jelaskan sendiri. Dan yang kedua perpindahan kalor. Bagaimana sih cara perpindahan kalor? Materi ini akan dijelaskan oleh Hayatul Qoryati. Dan yang ketiga, aplikasi konsep kalor dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja sih aplikasi konsep kalor dalam kehidupan sehari-hari? Materi ini akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Sylvia. Nah, apa itu kalor? Kalor adalah suatu energi yang mudah diterima dan mudah sekali dilepaskan, sehingga dapat mengubah temperatur zat tersebut menjadi naik atau turun. Kalor juga bisa berpindah dari satu zat ke zat yang lain melalui medium atau perantara. Misalkan, dua buah zat yang memiliki temperatur berbeda dicampurkan pada sebuah wadah. Kalor jenis yaitu sifat zat yang menunjukkan banyaknya kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu zat bermassa 1 kg sebesar 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin. Kalor merupakan suatu bentuk energi. Ada 3 cara perpindahan kalor yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan alat yang terbuat dari kertas, plastik, karet, lilin, kayu, aluminium, bahkan bahan yang terbuat dari besi dan baja. Ada benda yang bersifat konduktor dan ada pula benda yang bersifat isolator. Suhu menyatakan tingkat panas benda. Benda memiliki tingkat panas tertentu karena di dalam benda terkandung energi panas. Energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah disebut kalor. Dapat kita lihat pada gambar di samping. Energi panas yang disediakan oleh makanan diukur dalam kilokalori, sering disingkat KKAL atau kal dengan K huruf kapital. 1 kal makanan sama dengan 1000 kalori. Zat gizi makanan mengandung energi kimia yang dapat mengubah menjadi energi panas atau energi bentuk lain. Sebagian energi ini digunakan untuk mempertahankan suhu tubuh. Sekian materi dari saya lanjutkan kepada rekan saya yaitu Hayatul Qoryati. Baiklah, saya Hayatul Qoryati, NIM 18231011. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari teman saya sebelumnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perpindahan kalor, di mana kalor berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Apa saja jenis perpindahan kalor itu sendiri? Nah, jenis perpindahan kalor itu terbagi melalui 3 cara. Yang pertama secara konduksi, yang kedua secara konveksi, dan yang ketiga secara radiasi. Yang pertama yaitu konduksi, di mana konduksi adalah perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel zat. Benda yang jenisnya berbeda memiliki kemampuan menghantarkan panas secara konduksi atau konduktivitas yang berbeda pula, di mana bahan yang mampu menghantarkan panas dengan baik disebut konduktor, sedangkan bahan yang menghantarkan panas dengan buruk disebut isolator. Contoh dari bahan yang memiliki kemampuan menghantarkan kalor yang baik yaitu yang pertama timbal, yang kedua baja, yang ketiga aluminium, yang keempat emas, yang kelima tembaga, dan yang keenam perak. Sedangkan contoh bahan yang memiliki kemampuan menghantarkan kalor dengan buruk atau semakin buruk yaitu yang pertama ada air, yang kedua bata, yang ketiga kayu, yang keempat styrofoam, yang kelima udara, dan yang keenam hampa. Selanjutnya yaitu pengaplikasian konduksi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu pada peralatan memasak, di mana bagian yang bersentuhan dengan api menggunakan konduktor yang baik, sedangkan bagian pegangannya menggunakan isolator yang baik. Dapat teman-teman lihat gambar pada slide di mana bagian yang bersentuhan dengan api ini menggunakan bahan yang terbuat dari aluminium, sedangkan pegangannya menggunakan bahan yang terbuat dari kayu. Itulah sebabnya bagian yang bersentuhan dengan api memiliki kemampuan menghantarkan panas dengan baik. Yang kedua yaitu pada setrika listrik, di mana pada setrika listrik terdapat bahan konduktor dan isolator panas, di mana konduktor panas terdapat pada bagian dasar atau alat setrika, sedangkan bahan isolator terdapat pada bagian gagang atau pegangan setrika.
Bisa teman-teman lihat gambar pada slide di mana alat setrika ini dibuat dari bahan logam karena logam dapat mengantarkan panas dengan baik sehingga ketika digunakan untuk menyetrika bisa merapikan pakaian. Sedangkan ganggang atau pegangan setrika dibuat dari bahan plastik karena plastik tidak dapat menghantarkan panas sehingga pegangan setrika tidak panas saat digunakan. Baiklah, itulah penjelasan materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya Sylvia dengan NIM 18231041 akan melanjutkan presentasi dengan materi yaitu konveksi. Konveksi merupakan suatu perpindahan kalor melalui suatu zat yang disertai dengan perpindahan partikel zatnya. Nah, ini dapat dilihat dari contoh gambar. Pada saat kita memanaskan bagian bawah air, partikel air memuai sehingga menjadi lebih ringan dan akan bergerak naik dan digantikan dengan partikel air dingin di bagian atasnya. Nah, ini contohnya ini bisa kita lihat pada saat memasak air. Nah, nanti pada saat air sudah mendidih, kita buka tutup pancinya, nanti di atas tutupnya itu akan terlihat butiran-butiran air hasil dari pemanasan. Nah, dengan cara ini, panas dari air bagian bawah berpindah bersama aliran air menuju bagian atas. Nah, proses inilah yang disebut dengan konveksi. Selanjutnya, yaitu pengaplikasian konveksi dalam kehidupan sehari-hari. Ada dua contohnya, yaitu pada angin laut dan pada angin darat. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu angin laut dan kenapa angin laut itu bisa terjadi. Nah, angin laut ini biasanya terjadi pada siang hari. Kenapa? Karena pada siang hari itu suhu di atas permukaan darat itu lebih tinggi daripada suhu di atas permukaan laut. Nah, karena kita memegang konsep kalor, yaitu kalor berpindah dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. Karena suhu di permukaan laut itu lebih rendah, makanya suhu yang ada di permukaan darat yang lebih tinggi ini akan berpindah ke suhu permukaan laut yang lebih rendah itu. Nah, itulah pada siang hari terjadi angin laut. Nah, selanjutnya yaitu angin darat. Nah, angin darat ini kebalikan dari angin laut, di mana suhu pada permukaan daratan itu lebih rendah daripada suhu di atas permukaan laut. Nah, jadi pada malam hari inilah angin darat terjadi. Udara di atas lautan lebih hangat dan bergerak naik digantikan oleh udara yang dari daratan yang lebih dingin. Materi yang ketiga yaitu radiasi. Radiasi merupakan perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara. Nah, setiap benda dapat memancarkan dan menyerap radiasi kalor yang besarnya tergantung pada suhu benda dan warna benda. Nah, dapat kita perhatikan pada gambar di samping. Saat kita memanaskan air dengan ukuran benda yang berbeda, maka pancaran dari radiasi juga berbeda. Karena apa? Karena semakin luas permukaan suatu benda, maka akan besar pula pancaran radiasi yang terkena di sekitar benda tersebut. Nah, dapat kita perhatikan pada benda yang ukurannya lebih besar akan memancarkan pancaran radiasi lebih besar juga ke daerah sekitarnya. Selanjutnya yaitu pengaplikasian radiasi dalam kehidupan sehari-hari. Dapat kita lihat pada gambar saat kita duduk dekat api unggun, di mana udara merupakan konduktor buruk. Maksudnya konduktor buruk ini udara itu suhunya itu lebih rendah dari suhu dari api unggun, dan udara panas dari api unggun ini bergerak ke atas. Namun pada saat kita berada di samping api unggun, kita dapat merasakan panas. Nah, ini merupakan penerapan dari radiasi dalam kehidupan sehari-hari, karena kita menerapkan konsep kalor, di mana konsep kalor itu berbunyi kalor merupakan suatu energi yang dapat dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Nah, ini merupakan contohnya karena api unggun ini suhunya tinggi akan berpindah ke udara yang suhunya lebih rendah. Oleh karena itu kita dapat merasakan pancaran dari radiasi api unggun tersebut. Selanjutnya yaitu pengaplikasian radiasi dalam kehidupan sehari-hari. Ini dapat kita lihat contohnya yaitu buaya. Untuk menghangatkan tubuhnya, hewan yang berdarah dingin seperti buaya ini memanfaatkan radiasi panas matahari.
Kalor dari matahari diserap oleh buaya dengan cara membuka mulutnya, sehingga suhu tubuhnya naik dan buaya dapat beraktivitas dengan mudah.